محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam. Bismillahi ma sya'allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasrifus su'a illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ya ayyuhal hadiruna al-kiram, usikum wa nafsiya bi taqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ayyuhal hadiruna al-kiram, i'lamu anna Allah Ta'ala yaqulu fi kitabihil karim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Al-ayah Sadaqallahu adzim. Hadirin kaum muslimin,
khususnya keluarga besar jamaah sholat Jumat Masjid Ar-Ridha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita senantiasa untuk bertakwa kepada Allah, karena takwa dan keimanan itu yang akan membawa kebahagiaan bagi kita semuanya, bersifat kekal nantinya di akhirat. Semua kenikmatan di dunia ini bersifat fana, pasti akan sirna, pasti akan lenyap. Sedangkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala berupa pahala yang kemudian digantikan kelak di akhirat berupa surga oleh Allah adalah bersifat kekal. Demikian ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 96, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq, bahwa sesuatu yang berada di sisi kalian yakni dunia ini bersifat fana alias sirna, lenyap. Sedangkan sesuatu yang berada di sisi Allah berupa pahala surga itu adalah kekal. Oleh karena itulah hadirin kaum muslimin, segala sesuatu yang kita miliki, yang kita punyai, baik diri kita sendiri, keluarga yang kita cintai, harta kekayaan yang kita punyai, semuanya sirna. Tetapi pahala surga di akhirat nanti itu bersifat kekal abadi selama-lamanya, tidak terputus, tidak akan lenyap, tidak akan pula hilang. Oleh karena itulah di dunia ini hendaknya kita mendahulukan sesuatu yang kekal, bukan yang sirna. Harta hanya sebagai sarana dalam rangka meraih kebahagiaan di akhirat yang bersifat kekal. Maka adalah sungguh celaka orang yang semakin diberi kenikmatan oleh Allah, semakin banyak hartanya, tetapi semakin bertambah banyak dosa dan kemaksiatannya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, idza ra'aita Allah yu'til 'abda minad dunya ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidraj. Apabila kalian melihat seseorang itu diberi oleh Allah kenikmatan dunia, tetapi justru semakin berbuat mungkar, berbuat maksiat kepada Allah, maka sesungguhnya orang yang demikian itu diberikan istidraj oleh Allah, dilulu, dicuekin oleh Allah, sehingga semakin banyak dosanya akan semakin berat siksanya nanti di akhirat. Oleh karena itulah di dunia ini kita harus berlaku zuhud, meninggalkan sesuatu yang mendatangkan dosa, meninggalkan sesuatu yang menjadikan kita lalai kepada Allah, meninggalkan perbuatan yang menjadikan kita jauh dari takarrub dan mengingat Allah. Maka salah satu solusi agar kita menjadi orang yang zuhud adalah dzikrul maut, selalu mengingat mati. Sebab kematian itu adalah pelajaran atau ibrah bagi kita yang hidup ini. Tidak ada satupun manusia yang tahu berapa sisa usianya.
Kita tidak tahu kapan mati akan menjemput kita. Demikian itu terkadang ada saja orang yang meremehkan. Allah, mati kok dipikiri, kita kan masih muda, mati masih lama, ngapain mikir mati. Memang sesuatu yang belum terjadi acap kali diremehkan. Seperti kasus corona ini, orang itu kalau tidak terpapar corona, dia acap kali meremehkan. Masa ada corona? Corona sudah buyar. Coba kalau dia terpapar corona, akan merasakan bagaimana beratnya dia sakit terkena virus tersebut. Apalagi dalam hal masalah kematian itu dianggapnya sesuatu yang dia belum melakukannya, sesuatu yang gaib. Oleh karena itulah hadirin, kita semuanya pasti sepakat bahwa setiap manusia itu pasti mati. Bahkan di Al-Quran pun jelas dalilnya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Tetapi persoalannya, terkadang yakin dengan kematian tetapi tidak diimbangi dengan amal soleh dan kebaikan. Seharusnya di sisa-sisa usia kita ini selalu berbuat kebaikan. Sebab dalam Islam itu kalau kita berbuat baik, dosa yang lalu dihapus oleh Allah. Tetapi kalau semakin tua, semakin bertambah umur, bukannya berbuat kebaikan malah melakukan maksiat dan dosa, maka dosa yang lalu tidak diampuni oleh Allah, bertambah dosa yang sekarang dan yang akan datang, yang tentunya hukumannya itu semakin berat karena terbebani dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Oleh karena itulah hadirin kaum muslimin, senyampan kita ini masih hidup, masih mengembuskan nafas di dunia, masih diberi kesempatan oleh Allah. Jangan sampai menyesal. Sebab menyesal ketika nanti setelah kematian kita, alias di akhirat nanti, tiada arti. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengingatkan di dalam surat Al-Fatir ayat 37, Bismillahirrahmanirrahim, awalam nu'ammirkum ma yadzakkara fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah aku telah memberi umur panjang kalian? Bukankah aku telah memberi kesempatan hidup pada kalian, sehingga kalian untuk umur yang panjang itu bisa berpikir mana baik, mana buruk, mana kebaikan dan mana pula kebatilan. Dan bukannya pula telah aku datangkan utusan. Para ulama menafsirkan utusan ini adalah Rasul dan Nabi. Ada yang menafsirkan para kiai ustadz setelah kewafatan para Nabi Rasul itu. Ada yang menafsirkan tanda-tanda penuaan. Apakah uban, apakah sakit, apakah tubuh dalam keadaan sudah lemah, tidak berdaya. Itu semuanya adalah peringatan, nazir. Maka tidak ada alasan kelak di akhirat seseorang itu menghindar. Karena ketika dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita ini milik Allah,
fa inna ilaihi raji'un, dan kepada Allah lah pula kita kembali. Maksudnya kepada Allah kita akan menghadap, akan dipertanyai dan dimintai pertanggungjawabkan segala apa yang kita perbuat di dunia ini. Para ulama berdasar hadis, terutama usia 60, karena Rasulullah menyebutkan seseorang itu ketika diberikan uzur oleh Allah adalah saat usia 60. Maka di saat usia 60 tidak ada alasan untuk tidak kemudian mengatakan kepada Allah, saya tidak ada kesempatan untuk bisa baca Al-Quran. Usia 60 ke atas tidak ada alasan apapun ditolak oleh Allah kelak di akhirat. Kenapa tidak bisa baca Al-Quran? Kenapa tidak bisa mengerjakan sholat jamaah? Kenapa tidak bisa memperbanyak sedekah? Kenapa tidak banyak mengerjakan sholat malam, tahajud, puasa sunnah Senin Kemis, majelis taklim? Maka tidak ada alasan ditolak kalau usia itu di atas 60. Kan saya sibuk bekerja ya Allah, pensiun baru 60, baru pensiun itu saya aktif, tidak ada alasan. Lalu apakah sebelum usia 60 alasan ditolak? Tidak demikian pula. Artinya umur itu nanti dijadikan oleh Allah hujjah, mengadili alasan, mengadili seseorang di saat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Terutama yang usia 60 ke atas, hendaknya sudah tidak berpikir tentang dunia. Seharusnya sudah dikurangi aktivitas duniawiyahnya. Saatnya condong ke arah ukhrawiyah, memperbanyak ibadahnya kepada Allah. Karena dulu-dulunya terutama yang para pekerja, waktunya tersita dengan banyak bekerja. Maka saatnya usia 60 ke atas berpikir memperbanyak ibadah, condong ke arah ukhrawiyah, hendaknya mengurangi mengenai berpikir aktivitas duniawiah. Semoga dengan khutbah singkat ini, karena kita akan menghadap Allah, semoga semua amal dan ibadah kita dapat ridho sehingga benar-benar mendapat kebahagiaan yang bersifat kekal kelak di surga. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa akrim wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadik wa asrafi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahilladzi amarna bittihad wal ittisam bihablil matin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil 'alamin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirin al-kiram, usikum wa nafsi bittaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa a'lamu أن الله سبحانه وتعالى أمر بأمر بدأ في بنفسه وثنى بملائكة المسبح بقدسه، فقال الله تعالى في كتاب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما
إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قادر الحياة اللهم اصلح جميع ولاة المسلمين واهد الكفرة والمشركين وانصر الإسلام والمسلمين واهد كلمتك إلى يوم الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر